Oke teman-teman, selamat sore. Hari ini hari Ahad 11 Mei 2025. Kebetulan besok libur ya. Libur dalam rangka hari Vesak atau Waisak, hari rayanya umat Buddha yang di Indonesia ya. Dan kemungkinan besar akan terkonsentrasi perayaannya di Candi Borobudur yang ada di Magelang di Jawa Tengah. Ini alhamdulillah ya, sore ini cuacanya ya boleh dibilang ya bersahabat. Tapi hari ini saya dapat kabar adik sepupu saya hospitalized ya, atau masuk rumah sakit. Ya memang ini masih musim penyakit ya teman-teman. Saya doain mudah-mudahan teman-teman semua sehat, panjang umur, terbebas dari segala macam penyakit ya. Apalagi di musim pancaroba seperti ini ya, pokoknya sehat-sehat ya buat teman-teman semua. Ini lihat nih, ini tadinya tanah dijual teman-teman, cuman mungkin nggak laku, batal dijual, jadinya kembali ditumbuhi oleh hewan liar. Tadinya kalau masih dijual, kalau saya ada uangnya saya mau beli, mau bangun rumah gitu. Cuma karena ini masih posisinya di belakang ya saya, kalau andaikan ada rumah di depan aja yang dijual, yang dulu saya incar banget itu, persis banget di depannya pos satpam. Wah itu kalau masih ada, masih jual gitu ya, saya beli itu dua-duanya. Tapi ya memang bukan rezeki saya, ya sudah gitu, apa boleh buat. Ya soalnya di sini teman-teman nih, saya harus ngomong jujur apa adanya ya. Di sini banjir teman-teman. Wilayah sini wilayah rawan banjir karena ini surface-nya rendah, wilayah yang permukaannya itu rendah. Jadi memang harus diakui sih ya, ini bahkan masjid kita, Masjid Jami Al Karim Bumi Bintar Permai Pesanggrahan Jakarta Selatan, itu juga termasuk yang sering kebanjiran. Bahkan rumah om saya yang di Puspita sana, Jalan Puspita, itu juga pernah kebanjiran. Iya. Ya, pernah kebanjiran. Tapi kalau rumah kami alhamdulillah ya nggak kebanjiran sih, tapi air dari ininya pernah masuk ke garasi rumah. Iya, air dari ininya pernah masuk ke garasi rumah. Kebanjiran sih enggak, alhamdulillah. Cuman ya itu, air dari ini masuk ke garasi rumah. Pokoknya kalau daerah yang aman banjir tuh daerah depan sana tuh, daerah rumah kita. Karena rumah kita, rumah kami itu jauh dari kali. Pokoknya daerah depan sini, kalau spesifiknya blok BB, blok AA, blok KK, Bukit Bintang Permai 1, Bukit Bintang Permai 2. Ya. Blok AA, blok BB. BB itu depan. Blok AA tuh depan blok KK. Terus mana lagi? Yang depan situ blok H, blok H, blok T depan gitu ya. Blok H, blok T, sama yang depan sini nih pokoknya. Itu
aman sih dari banjir. Pokoknya ini dari taman ini ke depan itu udah gak banjir teman-teman. Ada bukan daerah banjir. Tapi kalau sini ini masih kegenang. Karena dekat kali. Kalau kok kayak gatal kesetrum ya gue ya. Aduh. Semoga kenapa ya. Ngeri sebabnya. Soalnya nih HP emang LCD-nya minta dibenerin. Kemarin ke Point Square ini nanya ganti LCD sama pemasangannya aja kena 300 Pak Tri. saya kemarin ke Point Square ya. Kemarin Point Square ada barangnya ada. Sama biaya pemasangannya habis 350, mahal banget. LCD HP saya Samsung A23 gitu ya. Iya. Nih kalau saya ada uang lebih lah, saya benar-benar akan realize impian saya hijrah dari Android ke iPhone. Kenapa? Gini, buat saya iPhone itu adalah smartphone terbaik yang pernah ada. Ya. Smartphone loh ya, bukan handphone aja, smartphone. Ya. Karena Apple ini yang mempelopori dan membidani lahirnya smartphone atau telepon pintar. Jadi dalam satu HP bisa semua. Di tengah pada dekade 2000-an itu HP itu kan masih ya ada kamera, tapi untuk pengoperasionalannya masih pakai tombol fisik ya. Tombol fisik. Zaman-zamannya waktu itu zaman-zaman BlackBerry waktu itu. Zaman-zaman BlackBerry ya, zaman Nokia masih biasa HP-nya, masih tombol-tombol fisik gitu. Tapi Apple berani melakukan terobosan dengan HP layar sentuh, yaitu iPhone yang pertama diproduksi secara massal tahun 2007. Sejak tahun peredarannya ya, 18 tahun sejarah iPhone ya. Ini saya pikir iPhone ini kualitasnya terus membaik gitu. Dan setiap generasi itu nggak ada yang di downgrade, ya. Contoh, kita bicara sekarang iPhone yang paling baru ya, iPhone 16 series yang baru masuk Indonesia tanggal 11 April 2025 karena kemarin sempat di ban oleh Kementerian Perindustrian RI gara-gara masalah TKDN. Tapi setelah negosiasi yang cukup alot dan pihak Apple bersedia memenuhi permintaan dari Kemenperin ya, TKDN, terus kemudian merealisasikan investasinya dan mau bangun apa gitu di Indonesia, jadinya bisa masuk Indonesia ya. iPhone 16 series itu, iPhone 16 series biasa, iPhone 16 biasa, iPhone 16 Pro dan Pro Max dengan harga yang paling mahal ada di iPhone 16 Pro Max yang penyimpanannya 1 terabyte dengan harga kalau dibulatkan 33 juta rupiah ya. Kalau aslinya 32,99 juta, tapi ya kita bulatkan jam jadi 33 juta. Ya, 33 juta itu udah seharga mobil bekas, beberapa mobil bekas tahun 90-an, termasuk udah dapat itu satu Toyota Soluna yang bertransmisi Matic. Iya. Nggak seharga mobil bekas. Iya. Iya, karena gini teman-teman ya, iPhone itu dia punya segmen tersendiri. Dia punya dunianya sendiri gitu loh. Beda dengan Android. Kalau Android ini kan lebih ke ibaratnya tuh kalau mobil ya. Android tuh lebih ke mass market ya.
Makanya sejak pertama kali Android itu diluncurkan tahun 2007 dan pertama kali dipasang di HP Samsung di tahun 2007 apa 2008, 2009-an lupa saya lupa sekitaran itulah di akhir 2000-an pertama kali Android itu ada. Nah, semenjak saat itu ya Google ini bikin Android itu nggak hanya eksklusif pure buat Samsung aja, nggak. Tapi Android ini menjadi pilihan dari banyak produsen, banyak pemain. Terutama sekarang di pasar HP Indonesia ya. Banyak HP Tiongkok yang pakai Android. Vivo, Oppo, Xiaomi, Redmi, ya. Terus apa lagi? Ya masih ada sekarang ya, yang saya nggak account yang sudah rungkat ya, yang sudah nggak ada, yang sudah pamit undur diri dari pasar Indonesia gitu. Jadi masih ada aja ya, Oppo, Xiaomi, Redmi, Vivo ya. Ditambah juga ini yang saya pakai, Samsung ya. Oh, dua kereta guys. Oke, dua kereta teman-teman. Oh enggak, satu ya. Oke. Jadi kalau dulu ya banyak banget, bahkan pemain Jepang kayak Sharp yang kemudian diakuisisi oleh Foxconn, Sharp, Sony ya. Sony sebagai jelmaan baru dari Sony Ericsson ya. Sharp, Sony, kemudian ada kereta lagi. Hunting dulu kita. Bener, dua kereta ternyata. Ya. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Jadi dulu banyak sih, bahkan yang gak main HP kayak Energizer ya, Caterpillar punya HP juga, pakai Android juga ininya gitu. Ketika mereka bikin HP, Polytron juga punya HP pakainya Android. BlackBerry sebelum pamit dari bisnis HP-nya itu juga terakhir itu pakai Android ya, BlackBerry itu. Kemudian yang saya pernah pakai dulu Nokia ya, HMD Global ya, itu juga pakai Android. Ketika Nokia kembali lagi ke pasar HP ya, kembali ke pasar HP ya, menggunakan menggunakan produk dari Android. Jadi memang Android ini mass market, jadi semua bisa pakai. Nah, beda dengan Apple atau iPhone ya, dia ini eksklusif, dia sendiri gitu loh. Jadi istilahnya kayak ya dia punya segmentasinya sendiri gitu. Ibarat mobil ya, iPhone itu tuh kayak mobil-mobil kayak kayak yang ini nih, kayak Mercy, kayak Mercedes, kayak Volvo, kayak BMW, kayak Audi, kayak Lexus, Infiniti ya, kayak Acura kalau di US ya. Ya pokoknya mobil-mobil mewah lah ya, Cadillac, Lincoln ya. Itu Apple is for that. Analoginya kayak gitu. Dia bukan untuk mass market. Kalau Android kan ya kayak mobil mainstream kayak Chevrolet, Honda, Suzuki, ya Toyota, Wuling, ya Kia, Hyundai,
ya. Bukan kalau mobil kan bilangnya Hyundai, Hyundai gitu kan. Itu bisa kok. Hyundai itu bisa. Atau Hyundai itu juga bisa. Dua-dua yang dibilang mobil benar. Ya. Apa? Hyundai gitu bisa. Kalau yang lebih ininya lagi Hyundai itu bisa. Itu. Karena saya lebih nyaman menyebutnya dengan Hyundai ketimbang Hyundai gitu. Bisa juga sih saya sebut Hyundai gitu, tapi saya lebih nyaman Hyundai gitu. Gak apa-apa, dua-duanya bener ya. Itu makanya kenapa saya tertarik dengan iPhone sebenarnya. Oke, dia harganya memang mahal, tapi ya ada harga ada rupa lah. Build quality-nya dia lebih oke loh daripada HP dari Android yang harganya sejenis. Contoh kayak Samsung S dan Z series ya. S series yang apa S24, S25 Ultra ya sekarang ya. Dan Samsung Z yang baru, apa Z4, apa Z5 Fold sama Flip. Ya harganya segitu. Tapi nggak comparable banget sih. Nggak fair gitu loh rasanya untuk mengkomparasi iPhone dengan Android. Nggak fair banget. Ini jamnya sehat gak sih? Kok nggak bergerak bang? Ya, nggak fair banget rasanya untuk mengkomparasi antara Android dengan iPhone. Jauh banget. Makanya saya bilang iPhone itu mau di-compare dengan HP Android yang kasta tertinggi pun jauh. Karena gini teman-teman ya, Apple itu tidak butuh RAM gede seperti Android untuk bisa cepat. iPhone 16 ini aja RAM-nya dia 8 GB. 8 GB tapi cukup untuk performanya tuh memuaskan gitu loh. Nah, beda dengan ya Android yang harganya serupa lah. Kayak Samsung S24 Ultra, Samsung apa Z Fold yang paling baru, atau Samsung Z Flip yang paling baru gitu. Apa? Dia RAM-nya aja 12 GB. Ya, dia RAM-nya 12 GB karena memang apa ya? Karena memang dia aplikasi yang lolos itu banyak. Kebanyakan aplikasi, bahkan aplikasi yang tidak verified, tidak lolos keamanan pun masuk. Makanya dia RAM-nya gede. Kalau iPhone RAM yang 8 GB untuk ukuran Android itu udah apa ya? Udah ya sedang lah. RAM 4 GB kekecilan. RAM kayak saya nih RAM 6 GB nih ya sedang, ya udah mulai kekecilan gitu loh. RAM 8 GB ya udah sedang lah. RAM-nya 10 GB, 12 GB, ntar tiba-tiba RAM-nya 16 GB ya kan. Aduh. Karena memang dia ininya banyak sih. Makanya jadi apa? Saya tertarik sih dengan iPhone dan butuh memang. Dan saya juga insya Allah belikan mama saya iPhone gitu loh. Jadi untuk menggantikan unit Samsungnya. Ribet ya, gimana ya? Orang yang memang biasa pakai Android ketika hijrah ke iPhone memang ribet. Itu. Karena nggak biasa kan. Memang pada awalnya ribet, tapi nanti lama-lama setelah sekian lama adaptasi, ya nggak cukup seminggu lah. Sebulan adaptasi, lama-lama jadi terbiasa dengan iPhone itu. Lama-lama jadi terbiasa. Lama-lama jadi akan fine with that gitu loh. Lama-lama jadi ya udah biasa aja gitu loh. Ya kan? Jadi biasa saja. Iya. Lama-lama jadi ya sama lah kayak kita pakai Android lah gitu. Cuma beda ini aja. Beda OS aja, yang satu iOS, yang satu Android, udah itu loh. Ya ribet kalau bagi yang belum terbiasa, tapi kalau yang lama-lamanya biasa. Itu cuma perlu adaptasi aja sih. Sama halnya kayak teman-teman punya laptop.
Kalau biasanya kan teman-teman ini kan pakai komputer, PC atau laptop itu kan OS-nya kan Windows ya. Ya, Windows. Ah, itu biasanya Windows kan. Nah, biasanya kan pakai Windows. Nah, teman-teman hijrah menggunakan produknya Apple. Ya, iMac, MacBook gitu kan. Kok ini beda gitu loh. Ininya beda. Nah, kok beda sih ininya? Ya karena memang beda aja. Tapi nanti setelah adaptasi lama-lama jadi terbiasa gitu loh. Sekedar info, harga laptop Apple MacBook Pro ya yang paling tingginya itu 60 juta. 60 juta loh. Udah setara harga mobil bekas, udah setara E2000 yang saya incer. Mazda E2000 yang saya incar. Ya. Dasar harga itu. Coba bayangin. Coba bayangin. Ya, kembali lagi ada harga ada rupa. Kalau kita pakai Windows kan bisa aja aplikasi yang virus-virus atau aplikasi-aplikasi yang tidak terverifikasi, tidak lolos keamanan bisa aja masuk kan. Kalau di Apple nggak bisa itu. Makanya kenapa harganya mahal. iPad juga begitu, iMac juga begitu sama. Jadi apa ya? Ya memang intinya sih Apple itu mahal karena bukan hanya sekedar jual device-nya, tapi dia juga jual dalemannya, keamanannya, kecepatannya, performanya gitu. Walaupun di iPhone 16 ini sudah ya ada yang di downgrade dikit kabel. Dia tadinya pakai Lightning. Dia pakai Lightning. Cuma kemudian di downgrade ke Type C karena regulasi dari Uni Eropa. Biar universal. Dia Type C sekarang pakainya di iPhone 16 series. Setelah 18 tahun menggunakan kabel Lightning, akhirnya pindah ke Type C. Tujuannya biar lebih universal aja gitu loh. Jadi makanya pakai Type C. Itu doang sih yang bagi saya sih downgrade dikit sih, tapi karena memang regulasi menuntut demikian, ya sudah mau bagaimana. Kalau enggak bisa-bisa diberdel itu Apple iPhone 16 dari EU, ya kan? Soalnya ketat regulasinya kalau EU itu. Kalau enggak ini nanti diberdel pula iPhone 16 series itu dari EU, dari Eropa. Repot nanti kan. Karena Eropa itu juga pasar besar ya iPhone 16. Itu teman-teman ya, makanya kenapa membuat saya mau hijrah dari Android ke iPhone. Doakan dan cepat dapat uangnya, saya langsung beli. Nah, karena saya sekarang punya 2 nomor, besar kemungkinan beli 2. Gitu. besar kemungkinan beli 2 saya. Besar kemungkinan beli 2 saya. Nah, saya punya 2 nomor karena dia tuh single SIM, kan dual SIM kayak HP saya sekarang. Karena saya punya 2 nomor jadi beli 66 juta habis. Aduh, mama saya tak beliin juga. Total berapa tuh? 3 kali 4 33 juta, kali 4 kali 2 aja udah 66 juta ya. Tambah lagi 99 juta. Tambah lagi 100 berapa itu? 122 juta habis. 122 juta habis buat beli 4 iPhone 16 Pro Max yang 1 tera. Iya, saya sengaja kasih ya, biar enak aja, biar tenang gitu ya. Oke, ini karena saya mau nugas azan maghrib di Mushola Al-Ikhlas Polsek Pesanggrahan, jadi saya kira udah dulu sampai di sini. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai bertemu kembali.